teman-teman, kita ketemu lagi di vlog BMW, vlog simpel ya, semoga aja bermanfaat ya. Nah, kali ini saya akan membahas transmisi maticnya BMW yang mungkin banyak juga jadi kontroversial ya. Antara kita fokus ke fungsi netral di transmisi maticnya. Ada juga yang paranoid ya, nggak mau pakai netral karena nanti khawatir cepat rusak katanya maticnya kalau sering-sering dilakukan netral. Nah, saya akan sedikit mencoba menjelaskan netralnya itu dipakai saat apa, kemudian supaya tidak salah paham ya. Nah, tapi jika pendapat saya ini salah juga mohon dikoreksi, atau ya abaikan aja ya, anggap aja ini info yang jika menurut Anda benar ya silahkan, kalau misalkan untuk jika nggak benar ya abaikan aja. Oke, kita coba dulu ke selektor switchnya, ke tuasnya. Nah, di sini kita fokus ke netral. Di sini ada P, R parkir, kemudian R mundur, N itu netral, D drive atau maju ya. Nah, N ini kenapa ada di tengah-tengah, di posisi antara maju dan mundur. Dia ada di tengah-tengah. Saat kapan sih digunakan? Nah, mitosnya ketika Anda di lampu merah, Anda sedang berhenti sejenak, ada orang yang berpendapat jangan di netral ya, lebih baik ditahan di D ya. Kalau misalkan untuk sementara waktu, hanya untuk beberapa detik, oke lah, saya masih bisa mentolerir, masih ditahan di D gitu ya kan, nggak ada masalah sih. Posisi macet atau posisi lampu merah yang hanya beberapa detik, posisi D masih oke. Tapi ketika lampu penyerahannya lama atau macetnya lama, saya sih sarankan ke N ya, ke netralin aja. Kenapa ke netralin? Pertama, mesin tidak akan terbebani. Kedua, BBM Anda akan lebih hemat karena mesinnya tidak terbebani oleh daya dorong dari transmisinya. Karena ketika kita posisi D, itu kan pasti kita injak rem, otomatis mesin akan bertenaga, akan maju gitu ya. Jadi menahan gitu. Maticnya akan menahan dan mesinnya akan RPM-nya juga akan tinggi. Tapi kalau di N itu loss dia. Mesin akan stabil, idle-nya normal dan lebih smooth ya. Nah, ketika akan berangkat lagi baru kita ke D lagi gitu. Nah, kemudian ada contoh kasus lagi ketika Anda misalkan parkir di sebuah, misalkan lagi jalan-jalan, kemudian berhenti di Indomart, Alfamart ya, untuk dalam jangka waktu beberapa menit tanpa mematikan mesin gitu. Misalkan di 2-3 menit lah, nggak usah lama-lama, atau 1 menit ya, kita keluar dari mobil sebentar. Baiknya di posisi N atau posisi P gitu ya. Tapi dengan catatan kita nggak keluar ya, misalkan istri kita yang keluar atau orang lain yang keluar, kita tunggu di mobil di P atau di posisi N. Nah, lebih baik di posisi N gitu. Kenapa di posisi N? Anda akan leluasa ketika mau maju lagi, mau mundur atau mau majunya ini deket gitu. Kalau mau maju Anda tinggal mundurin 1 langkah, kalau mau maju ya Anda mundurin 1 langkah, kalau mau mundur Anda naikkan 1 langkah. Jadi kinerja maticnya juga akan sedikit ringan ketimbang Anda harus ke P gitu. Misalkan Anda hanya berhenti sejenak, diposisikan di P, walaupun Anda masih di dalam mobil, diposisikan di P gitu. Nah, ketika di P Anda akan maju, Anda akan melewati R dulu, kemudian netral lagi, kemudian baru ke D gitu. Ada berapa step coba?
R, N, D gitu. Ada 3 step untuk Anda harus maju ketika Anda di posisi parkir ya. Itu parkir sejenak. Tapi ketika Anda parkir sejenak di posisi N, Anda dengan cukup 1 step aja bisa langsung jalan. Misalkan pengen mundur, naikin 1 step ya kan. Kalau pengen maju, turunin 1 step. Jadi kalau menurut saya lebih efektif ketika berhenti sejenak itu kita pakai netral gitu. Tapi banyak orang juga yang beranggapan bahwa jangan sering-sering netral, nanti metiknya cepet jebol. Itu nggak tahu ya, itu dapat ilmu dari mana, mungkin juga punya pandangan sendiri ya. Tapi pandangan saya sih seperti itu, karena ini juga mekanik BMW juga udah memperhitungkan ya, udah mendesain kenapa posisinya jadi seperti ini gitu, posisi transmisinya. Nah, logikanya ini aja, ketika Anda berhenti terus di P, mau maju kan jauh stepnya ya, R dulu, N dulu, baru D ya kan. Tapi ketika Anda di N, mau maju atau mau mundur 1 step. Oke, itu aja sih yang bisa saya sharing dari sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat atau kurang cocok dengan pendapat Anda, ya mohon maaf, gak usah didengerin ya. Saya hanya sharing aja. Oke, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Sampai jumpa di next video. Semoga sedikit informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan juga komen-komen ya, barangkali ada ilmu tambahan gitu dari teman-teman yang punya argumen lain dari selector switch ini ya, switch si Matic-nya ini ya, supaya lebih awet atau seperti apa. Silakan komen-komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi di next video. Sampai jumpa.